Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk rekan-rekan pembelajar. Saya Habib Mustafa, beberapa waktu yang lalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Well dan Skill dengan tajuk Hipnosis dan Neurolinguistic Programming for Teaching. Dari judul ini kita tahu bahwa materi ini sangat diperlukan dan sangat cocok untuk diikuti dan diketahui mereka-mereka yang memiliki profesi sebagai pengajar. Dalam pelatihan ini kita diberikan pencerahan apa itu sebenarnya hipnosis, ciri-ciri hipnosis, kemudian juga bagaimanakah hipnosis ini bisa dimanfaatkan, relevansinya dengan penyampaian materi di dalam pembelajaran, demikian juga dengan NLP. Jadi sebenarnya hipnosis dan NLP adalah dua bidang kajian yang sama-sama sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada diri kita terdapat bagian yang disebut sebagai pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar ini merupakan pikiran yang sangat luar biasa bila bisa diperdayakan. Sayangnya sebagian besar dari kita baru menyadari ataupun baru memberikan perhatian yang memadai untuk pikiran sadar. Ketika kita belajar tentang matematika, ketika belajar tentang sains, ini sebenarnya lebih mengedepankan pembekalan untuk pikiran sadar. Nanti kita akan melihat pikiran sadar itu yang seperti apa, pikiran bawah sadar yang seperti apa. Baik teman-teman semuanya, untuk menyingkat waktu, perkenankanlah saya untuk memulai sharing pada kesempatan ini, yaitu tentang hipnosis dan neurolinguistic programming untuk teaching. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa pikiran manusia itu ada yang namanya pikiran sadar atau conscious dan pikiran bawah sadar atau subconscious, unconscious. Jadi ada yang menyebut unconscious ini terdiri atas yang benar-benar unconscious, yaitu yang tidak sadar. Tapi ada juga yang menyebut bahwa unconscious itu memuat dua hal, yaitu yang unconscious, yang tidak sadar, yang tidak bisa kita kendalikan, dan subconscious. Di antaranya untuk yang unconscious di sini yang tidak bisa kita kendalikan adalah bahwa tubuh kita ini sebenarnya yang mengendalikan denyut jantung, kemudian lambung, kemudian tentang peredaran darah, itu sebenarnya juga adalah pikiran. Hanya saja dalam hal ini kita tidak memiliki kendali untuk itu. Kita tidak mampu untuk menghentikan denyut jantung, kita tidak mampu untuk mengendalikan katakan peristaltik lambung dan sebagainya. Sehingga itu yang kita sering sebut sebagai unconscious. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa unconscious itu terdiri atas dua hal, yang benar-benar unconscious seperti tadi dan juga subconscious. Nah, yang subconscious di sini sebenarnya memiliki tugas yang cukup banyak atau memiliki fungsi yang cukup banyak, hanya saja sebagian besar dari kita mungkin sebelum mempelajari hipnosis atau NLP belum memahami tentang fungsi dari pikiran bawah sadar. Jadi kalau pikiran sadar kita lihat di sini yaitu fungsinya lebih ke critical thinking, logical thinking. Critical thinking ini berarti analitis, kemudian logical thinking berarti logis, kemudian short term memory itu berarti adalah ingatan jangka pendek, dan juga willpower itu niatan atau keinginan. Jadi apa-apa yang kita lakukan yang dengan niat itu dikendalikan oleh pikiran sadar, sementara yang kita lakukan tanpa menggunakan niat itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Sehingga di sini kita bisa melihat adanya belief atau keyakinan, kemudian kreativitas, kemudian juga emosi, perasaan, kemudian imajinasi, intuisi, kemudian juga memori jangka panjang. Ini merupakan fungsi dari pikiran bawah sadar. Jadi ketika kita kemudian mengalami satu kejadian, kita merespon secara spontan, maka sebenarnya berarti di dalam diri kita itu ada belief atau ada keyakinan yang menggerakkan itu semua.
Jadi misalkan saja kita disodori pada minuman keras. Kalau kita memang bukan peminum minuman keras, maka secara otomatis kita akan menolak itu. Tanpa kita harus berpikir ini baik atau tidak. Kenapa? Karena itu sudah ada di dalam diri kita, data itu, dan itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, itu tidak sesuai dengan belief yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kemudian kita lihat, sebenarnya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar ini di dalam keseharian kita, komposisinya boleh dibilang jauh lebih besar peran dari pikiran bawah sadar. Mungkin 7 kali lipat, 1:7, ada yang mengatakan 12:88, atau mungkin 10:90, atau berapapun, yang jelas pikiran bawah sadar itu memiliki peran yang jauh lebih besar daripada pikiran sadar. Saya yakin teman-teman pada saat bangun tidur, kemudian duduk, tidak perlu berpikir, ini setelah bangun saya ngapain ya? Oh, saya harus duduk. Oke, duduk. Kemudian ketika selesai duduk, kita berdiri. Apakah kemudian kita harus melangkah kaki kiri atau kaki kanan? Kita tidak mungkin atau tidak memerlukan untuk berpikir. Maju ya maju saja, langkah ya langkah saja. Berarti sebenarnya langkah kaki kita duduk, kemudian kita memegang handle pintu, menarik pintu, dan sebagainya, itu sudah tidak perlu kita pikirkan, semuanya sudah dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Untuk itulah wajar kalau kemudian dikatakan bahwa sebenarnya pikiran bawah sadar kita itu berperan lebih banyak daripada pikiran sadar. Dan satu hal yang perlu kita pahami juga adalah bahwa pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar itu sebenarnya kekuatannya lebih besar pikiran bawah sadar. Kalau teman-teman lihat gambar yang ada di dalam slide saya ini, teman-teman akan tahu bahwa yang sebelah kiri itu adalah gambar beberapa jeruk nipis. Ketika teman-teman fokus pada gambar yang sebelah kiri, mungkin teman-teman tidak akan merasakan perubahan apapun pada diri teman-teman. Tetapi kalau kemudian teman-teman saya minta untuk memperhatikan gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar jeruk nipis yang dibelah, kemudian teman-teman saya minta bayangkan ataupun ingat kembali, rasakan, barangkali teman-teman itu pernah tahu rasanya jeruk nipis yang dipotong, kemudian di situ ada cairan, jeruk nipis itu kemudian cairannya diteteskan pada lidah teman-teman. Dan saat ini teman-teman akan bisa membayangkan serta merasakan seperti apakah rasa jeruk nipis itu. Dan saya yakin pada saat teman-teman membayangkan tentang jeruk nipis yang dibelah, yang diteteskan pada lidah, ada perubahan pada saliva atau pada air liur teman-teman semuanya. Entah air liur itu menjadi lebih banyak, atau air liur itu terasa lebih cair, atau bahkan merasakan rasa masam pada lidah teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya dalam diri teman-teman itu sudah ada belief bahwa yang namanya jeruk nipis itu sangat-sangat masam. Kalau jeruk nipis itu sampai kena lidah saya, maka lidah saya akan terasa masam juga, air liur saya akan bertambah banyak. Nah, itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Sehingga meskipun sebenarnya teman-teman itu tidak sedang bersinggungan dengan jeruk nipis beneran, yang secara logika nggak ada memang jeruk nipisnya, tapi ternyata tubuh kita memberikan respon. Apa yang tadi kita ilustrasikan atau kita gambarkan. Secara fisik tidak ada. Tetapi secara pikiran bawah sadar, kita bisa memanggil atau bisa mendatangkan belief yang ada di dalam diri kita bahwa jeruk nipis itu adalah buah yang rasanya sangat masam, yang kalau diteteskan di lidah, lidah akan terasa masam, air liur akan cair lebih banyak, dan sebagainya. Jadi di sini terasa bahwa yang namanya pikiran bawah sadar, imajinasi jauh lebih kuat daripada pikiran sadar. Pikiran sadar tetap mengatakan tidak ada jeruk nipis di lidah saya, tetapi kenyataannya ternyata terjadi respon kimiawi pada tubuh teman-teman semuanya. Demikian juga kalau kita kemudian diminta untuk membayangkan satu artis itu hadir di depan, atau artis favorit hadir di depan diri kita. Kemudian kita minta bayangkan artis itu memakai pakaian yang sangat anggun, atau mungkin sangat ganteng kalau itu laki-laki. Dan kemudian teman-teman saya tanya, apakah Anda bisa menghadirkan itu? Gambaran itu? Bisa. Dia pakai baju warna apa? Mungkin teman-teman akan bisa menjawab. Padahal apa? Sebenarnya artis itu tidak benar-benar ada di hadapan teman-teman semuanya. Itulah the power of subconscious mind. Baik, teman-teman.
Kita akan kembali fokus kepada judul sharing pada malam hari ini, yaitu tentang hipnosis dan NLP untuk pembelajaran. Kesuksesan pembelajaran itu terletak pada beberapa unsur. Guru itu dengan kompetensinya, peserta ajar dengan motivasinya, dan orang tua dan visi keluarga. Artinya, guru memiliki peran yang cukup besar. Tentunya di sini adalah guru yang kompeten. Peserta ajar juga demikian. Tentunya kalau peserta ajar ini memang memiliki motivasi untuk belajar, dan juga orang tua yang ketika siswa ini kembali ke rumah memiliki peran juga untuk menjaga nilai-nilai bahwa apa yang dipelajari anak-anaknya di sekolah ataupun di kampus itu bisa dipegang, bisa dipertahankan, dan mungkin di rumah diulang lagi. Nah, kalau kita kemudian melihat tentang proses pengajaran, maka sebenarnya pengajaran itu adalah komunikasi. Guru menyampaikan materi, murid menerima materi, sebenarnya itu adalah bentuk komunikasi. Karena memang komunikasi itu ada yang satu arah, ada yang dua arah, atau mungkin lebih dari dua arah. Jadi kalau kita mendengarkan radio, itu mungkin bisa kita sebut sebagai komunikasi satu arah. Kenapa? Karena kita hanya sebagai pendengar. Tapi ketika kita kemudian ditelepon oleh orang, maka kita sebenarnya dalam komunikasi dua arah. Kita bisa sebagai pendengar, tapi juga kita bisa sebagai pembicara. Nah, proses umum komunikasi itu sebenarnya adalah yang pertama kita menentukan dari tujuan komunikasi. Sebenarnya kita pada saat mau komunikasi itu apa tujuan kita? Apakah kita itu ingin memberitahu, kita mengajak, mempengaruhi pendapat, gagasan, dan sebagainya. Ketika tujuan komunikasi berbeda, cara yang akan kita lakukan, bahasa yang kita pilih, kemungkinan besar nanti juga akan mengalami penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah rumuskan strategi untuk pencapaian tujuan. Jadi, kalau memang tujuannya untuk memberitahu, bahasanya kira-kira seperti apa? Tentunya akan berbeda dengan ketika kita akan mengajak. Akan berbeda ketika kita mempengaruhi pendapat. Jadi apakah kemudian nanti kita itu cukup menyampaikan secara verbal, yaitu menggunakan penjelasan saja, atau kita perlu menunjukkan demonstratif dengan alat-alat ataupun dengan piranti peraga, atau bahkan mungkin kita akan mengajak orang yang ingin kita sampaikan pesannya itu, ingin kita beri pesan itu bersama-sama dengan kita, bersama-sama praktek misalkan saja. Barulah kemudian yang ketiga, setelah semuanya itu kita siapkan, kita akan melakukan proses komunikasi. Dengan tetap menjaga pada kerangka tujuan dan strategi yang telah direncanakan. Untuk strategi bisa tidak hanya satu, sehingga kita bisa fleksibel. Jadi kalau memang kita melihat bahwa peserta didik yang ada di depan kita atau orang yang kita ajak komunikasi itu ternyata ada yang memiliki kebutuhan khusus, maka tentunya tidak mungkin kalau kita hanya menggunakan satu cara komunikasi. Mohon maaf, misalkan saja kita memilih untuk verbal instruksional. Ternyata di situ ada yang mohon maaf mengalami gangguan pendengaran. Dalam hal ini tentunya tidak akan optimal komunikasi kita kepada seluruh audiens kalau kita hanya menggunakan satu strategi saja. Nah, ketika kita ingin melakukan komunikasi yang sukses, maka kita perlu mengingat bahwa sebenarnya inti dari komunikasi itu kita itu membangun keakraban. Di dalam NLP sering disebut dengan rapport building, dalam tempo singkat agar orang lain merasa nyaman, senang, dan percaya pada saat berkomunikasi. Kalau teman-teman ingin menyampaikan pendapat teman-teman kepada orang asing, tentunya kita harus berpikir gimana caranya orang yang kita anggap asing ini percaya dengan kita, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu akan didengar dan akan dipercayai atau akan diikuti. Tanpa membangun kepercayaan, tanpa membangun keakraban, saya yakin bahwa pesan-pesan yang kita sampaikan, andaikan toh itu didengar, belum tentu itu akan masuk dan diingat. Kemudian yang kedua adalah membangun rapport itu sendiri dilakukan semenjak kontak pertama dan harus dijaga terus-menerus sampai proses berakhir. Sehingga kalau kemudian kita itu sudah membangun keakraban dengan seseorang, kemudian di tengah-tengah kita merusak keakraban yang ada, maka komunikasi yang tadinya sudah berjalan baik bisa jadi kemudian akan terputus. Misalkan
teman-teman berkomunikasi dengan teman atau dengan mitra ngobrolnya sudah sangat akrab, tiba-tiba kita mengajukan pertanyaan yang pertanyaan itu ternyata mengganggu mitra bicara kita. Suatu pertanyaan yang tidak disukai atau menyinggung perasaan itu kita lontarkan. Saya yakin bahwa saat itu juga keakraban yang terbangun itu akan rusak dan komunikasi berikutnya tidak akan seefektif tadi sebelum pertanyaan dilontarkan. Sehingga yang namanya rapuh ini perlu dilakukan semenjak kontak pertama dan terus-menerus sampai proses berakhir. Nah, orang akan cepat percaya pada orang lain yang menurutnya memiliki kesamaan tertentu dengan dirinya. Murid dengan guru, ini juga demikian. Ketika murid dengan guru itu terlihat sangat berjarak, maka proses komunikasi secara umum itu tidak akan seefektif ketika murid dan guru itu tidak terlalu kelihatan jaraknya. Misalkan aja dari sisi usia, dari sisi gaya komunikasi, gurunya masih muda, muridnya juga usianya tidak terlalu jauh. Maka praktis berarti cara berkomunikasi, cara bahasanya mungkin akan nyambung. Nah, dengan demikian murid akan merasa lebih nyaman ketika diajar oleh guru yang seperti ini dibandingkan yang jarak usianya itu jauh, yang budayanya berbeda, bahasanya berbeda, cara berpakaiannya mungkin juga sangat berbeda. Sehingga sebenarnya untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan membangun keakraban, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi kalau kita ringkas, rapuh sebenarnya adalah kedekatan kepercayaan antara komunikator dengan komunikan, antara yang berbicara dengan yang mendengarkan, antara yang mengirimkan pesan dengan yang menerima pesan. Nah, ada beberapa pendekatan atau teknik yang mungkin teman-teman pernah mendengar. Yang pertama adalah accept utilize. Apa yang disampaikan oleh mitra bicara diterima, bila memungkinkan gunakan untuk membangun rapuh. Jadi kalau misalkan saja teman-teman itu diajak ngobrol, kemudian teman Anda atau Anda diajak ngobrol oleh teman Anda dan teman Anda itu bercerita sesuatu, maka apapun yang diceritakan oleh teman Anda itu, saya sarankan untuk tidak dikonter saat itu juga, meskipun sebenarnya apa yang disampaikan Anda tidak sepenuhnya setuju. Kenapa? Karena ketika Anda mengkonter saat itu, berarti Anda tidak melakukan accept. Dengan demikian, rapuh yang Anda bangun itu akan mengalami kendala. Jadi kalau teman Anda bercerita, Anda mendengarkan, dengan kemudian misalnya, oh gitu ya, ya, saya pernah dengar juga itu. Itu tentu akan berbeda dengan kemudian, masa sih? Enggak, kalau gitu aku nggak percaya. Nah, accept dalam hal ini adalah bahwa apa yang disampaikan, kita dengarkan, kita berikan perhatian, tidak kita counter, paling tidak. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian utilize itu bisa kita coba apa yang tadi kita dengarkan, kita ungkap kembali atau mungkin kita konfirmasi. Berarti tadi pada saat kamu cerita seperti ini ya? Iya. Nah, pada saat kita sudah menyampaikan atau mengulang kembali, dan yang kita ulang, kita tanyakan, kita konfirmasi itu semuanya benar, maka itu menunjukkan bahwa orang di depan Anda sudah memiliki kepercayaan ke Anda. Karena apa? Karena Anda sudah memperhatikan apa yang dia sampaikan. Maka dia pun akan kemudian memberikan perhatian kepada apa yang Anda sampaikan. Jadi imbal balik di sini. Anda mendengarkan, kemudian Anda menggunakan apa yang tadi Anda dengarkan untuk mengkonfirmasi. Begitu apa yang Anda konfirmasi itu memang yang tadi diomongkan dan semuanya dianggap benar, maka inilah salah satu senjata bahwa Anda sudah membangun jembatan yang baik. Karena Anda menjadi pendengar yang baik, maka mitra Anda pun nanti juga akan menjadi pendengar yang baik. Sehingga apa yang Anda sampaikan, itu kemungkinan besar akan bisa mudah diterima. Kemudian yang kedua adalah mirroring atau menjadi cermin. Jadi pada saat kita ketemu dengan teman, kemudian kita berkomunikasi, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah dengan mirroring. Nah, mirroring itu apa yang kita mirror? Bisa yang kita mirror itu adalah verbalnya, bisa non-verbal, misalkan gerakan atau pola nafas. Sehingga dalam hal ini kalau di kelas itu kemudian muridnya duduk, gurunya berdiri, maka dalam hal ini sebenarnya gerakannya atau polanya itu sudah tidak sama. Ini sebenarnya akan punya jarak. Gitu.
Kalau muridnya duduk, kemudian gurunya duduk, maka itu akan lebih terasa bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara guru dengan murid. Ketika kemudian suatu saat suasana kelas itu kurang hangat atau mungkin kurang kondusif, guru bisa saja mengajak murid untuk sama-sama berdiri, menggerakkan badan sebentar atau semacam kayak senam ringan, membangun yel-yel. Itu sebenarnya adalah juga dalam rangka melakukan mirroring. Yang dilakukan oleh guru dengan yang dilakukan oleh murid hampir sama atau saling menirukan. Nah, demikian juga untuk pola nafas. Jadi ketika kemudian terlihat murid ada yang mengantuk, maka bagaimana caranya kemudian kita bangunkan atau mungkin kita, ya tidak kemudian kita bangunkan langsung, tapi paling tidak kita bangun satu suasana di mana yang tadinya ngantuk itu kemudian akan semangat dan nafasnya yang mungkin tadi melambat bisa kemudian bersama semangat dengan yang lain. Ini juga akan bisa sebagai salah satu bentuk mirroring, yaitu menyamakan antara guru dengan murid. Sedangkan yang lain adalah yang namanya matching, yaitu mencocokkan. Jadi ada yang meniru dan ada yang mencocokkan. Nah ini sebenarnya tidak selalu bahwa kalau kita kemudian menirukan itu akan menguntungkan. Artinya kalau kita misalkan saja di suatu tempat yang asing ketemu orang dengan bahasa yang sama, kita akan senang sekali. Misalkan orang Jawa kemudian datang ke Kalimantan ketemu orang yang berbahasa Jawa, kita akan merasa, wah ini sama-sama bisa bahasa Jawa, berarti ini adalah teman, ini adalah saya dengan dia berarti tidak ada jaraknya, misalkan saja. Maka kemudian kita akan berbahasa Jawa. Itu berarti kita melakukan mirroring secara verbal, bahasanya sama. Demikian juga dengan kecepatan bicara. Kalau lawan bicara kita atau mungkin mitra bicara kita itu komunikasinya dengan bahasa yang santun, lirih, pelan, maka kita juga mengikuti itu. Akan menjadi kurang nyaman ketika mitra bicara kita itu adalah orang yang sangat santun, suaranya pelan, sementara kita meledak-ledak ketika ngomong dengan dia, ketika bicara dengan dia. Sehingga mirroring di sini bisa jadi dari bahasa yang dipakai, intonasi yang dipakai, kecepatan bicara, kemudian pola gerakan, pola nafas, atau yang lainnya. Sedangkan yang namanya matching adalah menyesuaikan atau mencocokkan, bisa verbal atau non-verbal. Jadi kalau ada orang yang tadi bahasanya itu santun, pelan, kita juga ikut pelan, itu berarti kita melakukan mirroring. Nah, sekarang apakah mirroring itu selalu efektif? Ternyata tidak. Gitu. Mohon maaf, kalau misalkan kemudian teman-teman itu sedang ngobrol dan mitra bicaranya itu orang yang gagap, apakah kita akan kemudian mengikuti pura-pura gagap? Tentunya itu tidak akan kondusif. Justru mungkin itu akan merusak rapo yang ada. Jadi ketika dia orangnya gagap, maka kita lebih sebagai pendengar, misalkan saja. Tidak kemudian pura-pura gagap. Dalam hal ini juga kalau misalkan ibaratnya kita berburu, teman kita sudah membawa anak panah, ya kita harusnya membawa busur, bukan membawa anak panah juga. Karena kalau semuanya bawa anak panah, nggak ada yang bawa busur, maka perburuan itu nggak akan bermanfaat. Jadi mirroring dan matching ini adalah dua pendekatan atau dua teknik yang biasanya saling melengkapi dan itu sangat-sangat efektif di dalam membangun kedekatan atau membangun rapuh. Selain itu juga ada kontak mata. Saat jalan misalkan kita tidak menunduk. Jadi pada saat kita masuk ruangan kelas, upayakan kita untuk menatap semuanya, mungkin kalau perlu menyapa, tidak menunduk. Ketika kita dalam posisi menunduk, sementara siswa itu menatap kita, berarti di sini tidak terjadi kontak mata, dan itu sudah bisa membawa antara guru dengan murid di frekuensi yang berbeda. Saat masuk kelas, hindari juga melihat lantai. Ini sama aja dengan menunduk sebenarnya ya. Bangun interaksi dengan menatap bola mata murid, karena sebenarnya bola mata itu adalah jendela hati. Nah, lalu bagaimana kalau siswa yang ada yang tidak melihat ke arah guru? Nah, di sini guru tentunya bisa kemudian membangun satu interaksi dengan menanyakan kabar, kemudian dengan menyampaikan satu ungkapan yang ungkapan itu bisa menggugah ketertarikan seluruh siswa. Kemudian juga tentang verbal agreement ataupun persetujuan secara verbal, apa yang kita inginkan kita sampaikan dengan kalimat yang bisa diterima. Nah ini untuk terminologi passing, leading, dan sebagainya mungkin tidak secara khusus saya ulas di sini, tapi saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk melihat yang ada di sebelah
kanan, yaitu kota misalkan. Anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami fungsi dan mekanisme organ tubuh manusia, kalian harus mengerjakan soal nomor 1 sampai 30 yang harus segera dikumpulkan hari ini. Nah, ini adalah contoh bahwa kita melakukan leading. Kita melakukan leading kenapa? Karena kita menyuruh. Kalau kemudian anak menunjukkan keberatannya, ya kenapa hari ini, Bu? Lakukan pacing terlebih dahulu. Menurut kalian, soal sebanyak itu perlu dikumpulkan kapan? Jadi yang namanya pacing, itu kita mencoba mengikuti kecepatan langkah mitra bicara kita. Mitra bicara kita cek kira-kira seperti apakah kecepatannya. Kita tanya, kalau soal sekian itu berapa lama? Itu berarti untuk mengetahui kecepatan siswa itu seperti apa. Besok, Bu, dengan jawaban pengharapan. Jadi siswanya kalau diminta mengumpulkan hari ini merasa keberatan karena 30 soal. Tapi kalau besok ternyata siswanya tidak keberatan. Nah, ini berarti kita melakukan pacing untuk menyamakan kecepatan kita dengan kecepatan siswa. Kemudian kita akan lakukan pacing sekali lagi misalkan, bagaimana jika besok masih ada yang tidak mengumpulkan. Ini untuk mengkonfirmasi apakah kecepatan yang tadi disampaikan itu bisa diterima semuanya. Pasti mengumpulkan, Bu. Baik, Ibu menghargai pendapat kalian, besok pagi soal nomor 1 sampai 30 dikumpulkan di meja Ibu. Hore. Nah, ini adalah wujud bahwa komunikasi antara guru dengan murid itu bukanlah komunikasi yang satu arah ataupun otoritarian. Guru harus diikuti, tidak selalu demikian. Apalagi di generasi sekarang. Nah, caranya salah satunya adalah cara komunikasi, pacing, dan leading tadi. Bahwa kita akan mengajak komunikasi dengan mitra bicara kita untuk menyadari apa yang ada di dirinya, dan apa yang ada di dirinya yang disampaikan, itu kemudian kita accept. Dan dari accept itu kemudian kita utilize. Ini relevan dengan break sebelumnya. Ini topiknya pacing leading dan juga accept utilize, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi juga sedikit sudah kita singgung tentang learning style, yaitu matching. Artinya, sebenarnya kalau kita mau mencermati secara detail peserta didik kita kalau misalkan ada 5 orang atau lebih, dugaan saya, mereka tidak memiliki, atau mereka memiliki gaya belajar yang belum tentu sama. Mereka memiliki gaya belajar yang belum tentu sama. Nah, seperti apakah yang namanya gaya belajar? Di dalam NLP itu ada relevansinya dengan yang namanya representational system, yaitu visual, auditory, kinestetis, olfaktori, dan gustatory. Tetapi untuk gaya belajar, kita hanya akan menggunakan 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetis. Sehingga dalam hal ini, ketika murid atau peserta didik itu menggunakan gaya belajar yang berbeda, guru sebaiknya menyadari itu, bahwa guru pun harus menyesuaikan. Ketika sebagian besar siswanya adalah siswa yang visual, maka guru sebaiknya memperbanyak cara komunikasi visual. Kalau kemudian ternyata gurunya ngomong terus, maka itu cocoknya untuk anak-anak yang auditori, yang visual mungkin terasa jenuh. Sehingga di sini gaya mengajar seseorang umumnya disesuaikan dengan gaya belajar. Seseorang dikaruniai panca indera yang dalam kaitan dengan gaya belajar, umumnya dominan di salah satunya. Jadi di sini ada contoh interaksi antara guru dengan seorang siswa. Budi, tolong perhatikan baik-baik selama Ibu mengajar di kelas. Baik, Bu, dengan agak kesal. Saya mendengar setiap kalimat yang Ibu ucapkan. Nah, kalau kita belum mempelajari tentang NLP dan juga tentang komunikasi atau learning style, mungkin melihat percakapan ini adalah percakapan yang biasa dan sangat wajar terjadi di dalam kelas. Tetapi kalau kita kemudian sudah mempelajari NLP, maka di sini terlihat adanya gap antara guru dengan siswa. Kenapa? Karena guru memilih untuk menggunakan kata tolong perhatikan. Jadi perhatikan ini sebenarnya lebih memicu indera penglihatan dibandingkan indera yang lain. Kemudian Budi menjawab, baik Bu, dengan agak kesal, saya mendengar setiap kalimat yang Ibu ucapkan. Mendengar dan ucapkan, ini adalah kata-kata yang associated dengan cara belajar auditori. Sehingga di sini sebenarnya kita bisa memaknai bahwa Budi ini cenderung sebagai siswa yang auditori, yang lebih cepat bisa menyerap informasi ketika informasi itu dalam bentuk suara,
yaitu informasi yang masuk melalui telinga. Sementara guru dalam hal ini ternyata dia dominan pada visual atau dengan menggunakan penglihatan. Nah, ketika guru dengan siswa ini tidak klop, maka wajar kalau di sini kemudian menggambarkan Budi itu agak kesal. Kenapa? Karena gurunya dirasa kurang memahami kurang memahami muridnya. Nah, terkait dengan itu, maka kita akan sedikit mengulas tentang beberapa gaya belajar. Ada yang visual, auditory, dan kinestetis. Jadi kalau visual, ini menggunakan mata yang dominan. Tentunya di sini bukan berarti kalau anak visual terus telinganya tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya, tidak. Tapi mana yang dominan, itu biasanya akan ada. Andaikan tiga-tiganya dominan, ya nggak masalah. Jadi di sini visual itu bisa diidentifikasi. Anak-anak yang visual itu yang pertama misalkan see the teacher. Dia kalau di kelas itu pengennya bisa ngelihat siapa yang ngomong. Maka dia duduknya biasanya di depan. Kemudian kalau diberikan gambar, diminta untuk membayangkan, itu sangat clear, sangat cerdas, sangat leading gitu. Kemudian learn best from visual displays, gambar, video, itu untuk anak-anak visual lebih cepat bisa memahami, bisa mengingat, dan bisa menyerap. Sedangkan yang kedua adalah auditory, itu belajarnya melalui pendengaran. Verbal lessons, guru menjelaskan, menerangkan, ada suara, kemudian discussion, ada yang ngomong, ada yang kemudian mendengarkan. Kemudian kalau misalkan toh harus membaca bukunya itu ya tidak diem-dieman, tapi ada suara yang muncul, bergumam dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada siswa itu yang ketika belajar, pengennya itu suasananya tenang, tapi ada juga yang kalau tenang dia malah nggak nyaman. Jadi harus nyetel radio lah, kemudian ada suara TV yang ada di luar kamar lah. Itu adalah contoh bahwa auditory ini memiliki karakteristik yang mungkin berbeda dengan visual. Kemudian ada yang ketiga yaitu kinestetis, through moving, doing, and touching. Jadi dia ikut praktek, ikut merasakan, itulah anak-anak kinestetis. Sehingga kalau misalkan kita praktikum, maka tidak cukup kalau hanya diminta nonton video atau melihat gurunya demonstrate. Dia harus diminta untuk ikut melakukan. Misalkan menuang cairan, yang menuang bukan gurunya, dia yang ikut menuang. Kemudian hard time sitting still. Jadi kalau anak-anak kinestetis itu biasanya suruh duduk, diem, belum tentu nyaman. Karena dia pengennya adalah bergerak, merasakan, dan sebagainya. Kemudian juga prefers group work, menyukai pekerjaan secara berkelompok. Kenapa? Karena dia akan bisa mengekspresikan idenya dan orang lain juga akan mungkin memberikan perhatian atau menghargai. Dia juga akan bisa merasakan atau menghargai apa yang disampaikan oleh kolega-kolega yang lain. Lalu bagaimanakah sebenarnya kita bisa mengidentifikasi gaya belajar ini? Ada beberapa sebenarnya. Dengan cara mengenali kalimatnya atau kata-katanya seperti tadi, perhatikan, itu berarti visual. Ucapkan, dengarkan, itu berarti auditory. Gitu kan. Rasakan, kemudian pegang, itu berarti adalah kinestetis. Kemudian body movement, pergerakannya. Kemudian ada eye accessing cues, itu adalah pergerakan mata. Jadi dari beberapa pengamatan itu bisa dilihat bahwa orang-orang yang cenderung visual itu tatapan matanya itu lebih banyak ke atas ketika berkomunikasi secara langsung. Sementara orang yang auditory itu datar atau sejajar dengan telinga. Sementara untuk yang kinestetis itu karena mengakses perasaan biasanya lebih sering menunduk. Nah ini mungkin ada yang mengatakan apakah itu selalu benar, saya nggak berani mengatakan 100%, tetapi kecenderungan itu sudah melalui studi secara empiris cukup banyak kajian yang membahas tentang itu. Demikian juga dengan body movement, gitu. Misalkan aja kalau orang-orang visual biasanya jalan kaki itu cepat, gitu. Kemudian penampilannya misalkan itu stylish atau necis atau rapi. Kenapa? Karena dia ingin terlihat bagus. Gitu. Sementara untuk orang-orang yang kinestetis atau auditory, penampilan itu barangkali tidak perlu diperhatikan lebih berlebih. Gitu. Jadi perhatikan, pandangan, lihat, bayangkan, amati. Ini adalah contoh beberapa kata yang kalau kita sadari dan kita perhatikan,
ini bisa kita pakai untuk mengelompokkan bahwa oh ternyata orang ini adalah orang yang punya kecenderungan visual. Jadi kalau visual learners itu tadi melihat diagram, kemudian mengcopy atau foto apa yang ada di papan tulis, kemudian warna, itu ternyata juga mempengaruhi. Gitu. Jadi gambar yang berwarna dengan tidak itu di dalam ingatan mereka-mereka yang visual itu berbeda. Gitu. Ya, di sini ada contoh ciri-ciri yang lain, yaitu fast talkers, berarti ngomongnya cepat. Kemudian pada saat belajar dia menginginkan suasana yang tenang. Kemudian dia bisa membayangkan ataupun mengasosiasikan dalam bentuk gambar. Kemudian juga like to sit in the front of the class. Kemudian untuk teman-teman yang auditori, kata-kata yang mungkin bisa kita asosiasikan adalah dengarkan, ucapkan, kemudian katakan. Di sini kecenderungannya diantaranya adalah kalau membaca itu lebih pelan gitu ya, lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi kalau nanti kemudian teman-teman itu punya anak atau punya adik ketika diminta belajar, nah ini ada buku bagus nih, dibaca nih. Dia kemudian kakak aja yang baca yang keras ya biar aku dengar ya. Itu berarti saat itu adik atau anak Anda itu menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki kecenderungan auditori. Bukan berarti dia malas. Kita tidak perlu menghakimi, kamu itu suruh baca aja nggak mau malas. Bukan malas. Karena memang style dia mungkin berbeda dengan style kita. Kita membaca, sementara dia itu lebih senang untuk mendengar. Kemudian untuk yang kinestetis, itu misalkan rasa, keras, senang, kemudian takut, menyentuh. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya menggambarkan kecenderungan bahwa orang yang ngomong itu adalah orang yang gaya belajarnya kinestetis. Mama rasa walaupun papa kamu orangnya keras, dia baik. Ini berarti mamanya sendiri itu adalah orang yang kinestetis. Atau bisa jadi mama ini belum tentu kinestetis, tapi dia menyadari bahwa anaknya yang sedang diajak bicara adalah anak yang kinestetis. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa ketika kita mau ngobrol dengan orang kinestetis, maka kita pilih kata-kata yang mudah diterima oleh mereka pembelajar kinestetis. Kalau kita belajar dengan orang atau kita berbicara dengan orang-orang visual, kita memilih kata-kata yang mudah diterima dan cocok oleh orang-orang visual. Meskipun kita mungkin bukan orang visual, tapi memang tujuan kita kan pesan kita bisa diterima. Ketika kita menggunakan bahasa yang tidak mudah diterima oleh mitra bicara kita, berarti pesan kita lebih sulit akan diterima. Ya, ini adalah kelengkapan yang tadi untuk pembelajaran kinestetis. Nah, kalau semua itu sudah teman-teman lakukan, tapi merasa bahwa komunikasi yang terbangun, pesan yang dibangun, pelajaran yang disampaikan masih juga belum optimal, saya rasa masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita ingat bahwa di dalam NLP ada beberapa presuposisi, yaitu hal-hal yang kita yakini sebagai satu kebenaran yang menjadi dasar kita untuk menerapkan NLP, yaitu bahwa tidak ada kegagalan. Yang ada adalah umpan balik, dan umpan balik tidak lain adalah informasi. Jadi kalau kita merasa bahwa kok siswa saya nilainya belum bagus, itu bukan berarti Anda gagal. Tetapi dalam hal ini itu adalah umpan balik bagi Anda bahwa ada yang perlu kita perbaiki, baik pada diri kita maupun pada diri siswa bisa jadi. Dan itu sebenarnya adalah informasi yang berharga, di mana kalau memang yang kita lakukan tadi itu belum berhasil, maka ada cara berbeda yang mungkin perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Jadi kalau memang selama ini kita sudah mencoba ngomongnya pelan, mengulang-ulang materi, tetap hasilnya belum bagus, berarti dalam hal ini ada cara lain yang harus kita coba. Dan kita bisa mencari itu dari mereka yang lebih expert dengan mengikuti pelatihan ataupun dengan melihat mereka-mereka yang Anda rasa penyampaian komunikasinya itu cocok untuk kelas yang nanti akan Anda ajar atau Anda kelola. Jadi jika orang lain bisa melakukan sesuatu, maka siapapun bisa mempelajari caranya. Pada saat Anda mengikuti pelatihan, Anda melihat bahwa oh ini trainernya ternyata sangat bagus menyampaikan materi. Anda bisa melihat gimana caranya trainer itu menyampaikan materi, berapa lama dia menyiapkan itu, kita bisa ngobrol dengan trainernya. Untuk menyiapkan pembelajaran 30 menit, biasanya persiapannya berapa lama?
Pak, atau berapa lama coach misalkan. Itu berarti kita ingin tahu apa yang dia lakukan agar saya atau kita bisa seperti dia. Karena pada dasarnya kalau orang lain bisa, maka siapapun bisa mempelajari caranya, dan kalau caranya ini bisa kita pelajari, bisa kita lakukan, niscaya kita akan bisa memodel atau akan bisa meniru, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mirip dengan orang yang kita model. Kemudian yang berikutnya adalah penolakan dalam komunikasi menandakan kurang terjalinnya hubungan atau rapuh. Jadi kalau Anda merasa komunikasi Anda belum bisa diterima sepenuhnya, maka berarti dalam membangun rapuh ada hal-hal yang masih perlu kita lihat kembali, kita evaluasi, dan kemudian kita perbaiki. Baik teman-teman semuanya, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya share pada kesempatan hari ini, yang merupakan materi di mana materi itu saya peroleh pada saat mengikuti pelatihan hipnosis dan neuro-linguistic programming for teaching yang diselenggarakan oleh Well Done Skills. Saya berharap bahwa materi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam semangat, selalu memperbaiki diri, sadari bahwa kita punya potensi yang luar biasa di dalam diri kita masing-masing. Dan Andalah yang memiliki kendali atas pikiran Anda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.